Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat kita berkumpul untuk berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita pada saat sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau saat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seberapapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, terlebih lagi di tengah-tengah hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami tahu Kau selalu bersama kami, Kau selalu menyertai kami, mengiringi Tuhan di dalam suka duka kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Amin. Kita akan nyanyikan hari ini Kurasa Bahagia. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan
Saya persilakan untuk kembali duduk. Pemainnya ngasih beda emang. Saya undang bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oh. Pak, kirain mau kesaksi ya Pak? Kalau mau cari masker. Oke, kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya saya undang untuk Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Sekini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir
Bapak terima kasih buat sore hari ini kami berhimpun, walaupun secara bilangan kami tidak banyak yang hadir tempat ini karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Maka di rumah ini kami berkumpul tetap memuji, mendirikan ibadah supaya kebaktian kami ini menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Demikian juga kami merekamnya melalui live streaming dan juga YouTube, supaya sahabat-sahabat kami yang lain, saudara kami yang lain, hamba-Mu boleh mendengar. Biarlah ibadah ini menjadi berkat, maka urapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan percayakan untuk boleh menabur benih firman Tuhan. Urapi dengan pengurapan kuat kuasa Roh Kudus. Sembunyikan hamba di bawah kemuliaan salib Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang dipermuliakan. Maka pakai hamba Tuhan, segala keterbatasannya ini menjadi alat Tuhan untuk boleh menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan seturut dengan hikmat Allah. Setiap perkataan yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba Tuhan ini adalah dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus. Setiap perkara, perkataan, dan pengajaran yang bukan berasal dari Tuhan, yang hendak menyesatkan, membelokkan, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang hendak mencuri benih firman Tuhan yang membuat terhimpit dan tidak bertumbuh, kami juga tolak dalam nama Yesus. Bapa terima kasih, bersabda berfirmanlah, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, mengucap syukur berterima kasih, dan kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya, ini darurat, kita ada live streaming, puji Tuhan. Hari Jumat kemarin saya menyampaikan renungan tentang jangan berubah setia. Jadi saya mulai coba belajar di kitab Wahyu, saudaraku, membuka beberapa jemaat. Nah, saya mau bertanya, jemaat manakah yang paling kuat dan menang, yang dihormat di hadapan Tuhan? Saya mau bertanya. Kan ada jemaat Laodikia, jemaat Philadelphia, ada jemaat Efesus, ada jemaat Sardis dan sebagainya. Yang saudara pernah baca, jemaat manakah yang baik menurut pandangan Tuhan? Ada yang pernah mengingatnya? Ada? Kalau kemarin saya membahas tentang jemaat di Efesus. Jemaatnya suam-suam kuku, tidak panas juga tidak dingin, sehingga menjadi suam-suam, semangatnya hilang. Engkau semangat, engkau tidak sabar kepada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, dengan pengajaran sesat dan sebagainya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Kemarin hari Jumat dalam doa pagi menyampaikan begitu. Tuhan mau supaya hati kita nggak berubah, tidak berubah setia, yaitu tetap memiliki kasih yang mula-mula. Saya hari ini terus membaca di Wahyu yang pasal 3, ada jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Jemaatnya sederhana, jemaat kecil dan lemah, tapi hebat. Dia tetap setia. Saudaraku, kasih mula-mula itu saya suka merenung. Saya juga pernah punya kasih mula-mula kepada Tuhan ketika saya baru mengenal Tuhan. Saya pernah sampaikan berkali-kali betapa saya merindukan segera hari Minggu. Kami ada kegiatan di hari Selasa, ada PA, ya, atau kalau nggak ada PA ada persekutuan keluarga zaman dulu di desa. Jadi bergilir ke rumah siapa begitu. Selain kita kumpul senang persekutuan, kalau doa keluarga itu, nah ada takjilnya gitu ya. Ya ada takjil, ada oseng-oseng begitulah, ada goreng, ada bakwan, itu membuat anak muda senang. Tapi bukan itu ternyata yang membuat saya rindu. Tapi betapa saya rindunya untuk berkumpul, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, itu kasih mula-mula. Di hari Selasa, buru-buru pengen hari Kamis, karena malam Kamis, hari Kamis malam Jumat, ada doa syafaat, sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 1, di doa syafaat ada saling mendoakan, ada tumpang tangan, ada sebagainya, semangatnya luar biasa. Di malam Jumat itu ada yang menyerahkan jimat-jimatnya gitu, melepaskan, ada yang membawa keris, apa yang di rumahnya gitu ya, itu di desa itu ketika kasih mula-mula, ada yang diserahkan, kita pelepasan, kita bakar dan sebagainya. Wah, luar biasa. Dan lebih rindu lagi saya hari Minggu. Kapan hari Minggu? Rindu di hari Minggu.
Dulu saya kalau hari Minggu udah pasti nggak akan terlambat. Kasih mula-mula. Karena saya rindukan hari itu. Jadi sebelum mulai pun saya harus bergegas. Karena semangatnya itu luar biasa. Nah ketika nyanyi sekalipun nggak hafal saya terus. Dulu nggak ada di desa, tidak ada slide ya, tidak ada handphone zaman dulu mah. Belum ada handphone, belum ada internet ya, belum ada. Nggak ada slide ya, nyanyi pokoknya kadang-kadang kalau ada yang buku ya buku, nggak semua kebagian juga. Nyanyi ada buku pujian bagi sang raja gitu yang gambar mahkota. Tapi semangatnya luar biasa. Setelah kebaktian nggak langsung pulang, berlatih, nyanyi-nyanyi lagu, belajar lagu-lagu. Wah ini semangat. Tapi sekarang ini seringkali yang terjadi kita tidak lagi merindukan hari Minggu. Begitu udah dekat-dekat hari Minggu, ya udah Minggu lagi. Gitu ya. Ya kebaktian lagi gitu saudara. Itu berubah kasih setianya kepada Tuhan. Nah saya harus introspeksi terus diri saya, adakah saya tak punya kasih yang tidak berubah? Setiaku kepada Tuhan apakah masih kasih mula-mula? Ini menjadi pertanyaan buat saya pribadi. Tentunya buat semua kita sekalian. Maka di renungan pagi kemarin saya menyampaikan, saya nggak sedang menyampaikan ini, tapi ini pendahuluan aja. Jangan berubah kasih setiamu kepada Tuhan. Kasih mula-mula harus tetap menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Aduh rohnya tetap menyala gitu ya. Jangan suam-suam. Jangan hidup puas dengan kenyamanan, rasa nyaman ya. Kadang juga ngerasa lebih sudah tinggi, sudah imannya sudah hebat, pelayanannya sudah hebat. Sehingga kita berubah setia. Nah itu dia. Maka Tuhan juga tidak berkenan akan gereja yang seperti ini. Gereja tidak bicara secara komunal, tapi pribadi. Kita pribadi inilah introspeksi. Nah saya introspeksi ketika saya membaca surat-surat kepada gereja ini. Nah sekarang saya mau membaca di dalam Wahyu pasal 3. Dimulai ayat yang ke-7. Saya pakai kacamata saja biar bacanya lebih mantap. Inilah gereja pemenang yang hebat, kuat, dan tetap memiliki di hadapan Tuhan adalah gereja yang sangat mantap. Di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7 dimulai kepada jemaat di Philadelphia. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang Maha Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang kukatakan, yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Berbahagia orang yang mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan siang malam, dan belajar melakukannya hari-hari. Karena ada 3 kunci yang membuat jemaat Philadelphia itu dihormat atau dihargai oleh Allah, dipuji oleh Allah, menjadi jemaat yang kuat dan menang. Aku tahu kekuatanmu nggak seberapa. Waduh. Saat ini saudara, saya sedang merenung bahwa gereja, kalau secara komunal, gereja secara organisasi, bukan gereja besar yang hebat.
Mungkin malah gereja di desa-desa sana yang tidak bisa live streaming kayak kita begini nih. Mungkin nggak punya alat, mungkin nggak punya sinyal, tapi mereka tetap kuat. Mungkin juga nggak punya alat musik, kacun mungkin juga tidak ada. Mungkin gitar juga talinya tinggal 3, seadanya dia beribadah. Tetapi kekuatannya nggak seberapa itu, Tuhan puji. Engkau menang. Tapi gereja-gereja besar hilang. Terusik saya dengan ayat ini betapa Tuhan tidak memandang seberapa kuat saudara. Tidak berapa hebatnya gereja kita. Tapi adakah kasih mula-mula itu? Namun engkau kuat. Engkau tetap. Aku memberikan kunci kerajaan Daud. Ini luar biasa. Yang pertama pelajaran yang saya dapat di sini adalah karena engkau menuruti firman-Ku. Waduh. Kita ini kadang-kala nurutin firman yang mana ya? Yang mana ya? Kan gitu ya. Ya, kita nggak tahu yang mana. Kita nggak pernah baca Alkitab kan gitu ya. Sulit membaca firman Tuhan di tengah seperti ini pun kita masih belum bersandar kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan kayaknya berat. Ya, saya harus mengatakan demikian. Karena juga berlaku buat hidup saya. Bukan saya sedang menghakimi, tapi juga mengenakan diri saya sendiri. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Bagaimana aku tahu menuruti firman Tuhan? Aku tidak pernah baca. Begitu. Saya sering teriak ke anak muda ya, ke jemaat sekalian juga. Bagaimana sampai baca firman Tuhan sementara sampai nggak pernah menanyakan sesuatu kepada saya? Anak saya juga tak marahin begitu. Saya jadi pendeta yang pengangguran. Harusnya kalau saya membaca firman Tuhan, ada dong yang ditanya ke saya dong. Karena betapa sulitnya memahami firman Tuhan itu, sehingga saudara mesti bertanya. Kalau sampai belajar, harusnya tanya dong. Ada kesulitan apa ya? Baru kemarin pagi, anak saya nanya ke saya, dia foto, saya tentu belum jawab. Jangan dipikir saya serba tahu, tapi saya juga sedang belajar. Ketika ditanya sesuatu, saya bisa menjawabkan dengan sekilas saja, tapi saya belum menemukan jawaban yang paling lengkap dan paling benar. Maka saya tunda, sabar ya. Lewatin hari Minggu, saya belajar dulu, saya kasih jawaban. Dia menanyakan tentang kenapa Paulus melarang perempuan untuk berbicara di depan jemaat dan sebagainya begitu. Buat saya harus hati-hati menjawab. Kenapa kok gereja sekarang kita boleh dan sebagainya. Artinya ketika saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara membaca Alkitab atau baca firman Tuhan, pasti ada kesulitan yang saudara temui. Dan bertanyalah. Nah kalau sampai nggak bertanya, saya juga harus berpikir, jemaat saya nggak pernah baca Alkitab rupanya. Nah boleh dong, saya tanya demikian. Ada grup WA kok sampai bisa tanya kok. Jangan salah, saya pernah baca, ada satu, bukan jemaat kita, tapi sering ada dalam penggembalaan saya juga, artinya sahabat saya juga, dia punya kesulitan, saya pasti WA ke saya. Dan saya tidak akan serta-merta menjawab. Saya kadang bertanya ke grup saya juga. Grup para pendeta, senasional, saya tanya. Dulu dia bertanya begini, kenapa Yesus iseng? Pohon ara belum waktunya berbuah, kenapa dikutuk? Begitu. Wih, ini pertanyaan saya nggak sembarangan jawab nih, gitu kan? Tapi pada ujung-ujungnya saya punya jawaban, saya punya pohon ara di atas. Saya punya jawaban yang tepat. Nah, artinya pasti kalau sudah baca Alkitab, ada kesulitan. Hanya melakukan untuk merenungkan firman Tuhan aja, renungkan ini udah susah kita ini ya. Sulit rasanya kayaknya. Setiap membaca, sehingga nggak pernah menemukan kesulitan dalam Alkitab. Semuanya gampang-gampang saja. Tentu sebelum membaca Alkitab berdoa dulu, supaya Roh Kudus berikan pencerahan dan ajaran. Nah ketika menemukan kesulitan, tanya seorang akan yang lain. Nah gitulah ya. Jadi saya juga nggak nganggur-nganggur amat gitu. Saya semingguan nganggur nih. Kalau di grup saya kirim lelucon gitu, saya nganggur nih. Nggak ada yang bertanya. Jangan lupa bahagia. Karena nggak ada yang bertanya yang sulit-sulit. Semua bahagia. Lalu saya kira yang lucu-lucu. Nah itulah. Karena engkau menuruti firman-Ku. Firman yang mana? Firman yang kita pelajari hari ini. Kata Pak Toto, 1 ayat saja. Ini luar biasa. Udah didiskon hebat. 1 ayat saja dibaca setiap hari. Nanti lihat hasilnya. Apalagi kita mau disiplin membaca, ada kesulitan dicatat. Ada hal yang berkat juga dicatat. Bisa bagi. Ayat ini bagus, bagi di grup.
Kan begitu renungkan firman itu. Nah, pentingnya buku ini dicatat adalah supaya kita bisa mengingat. Saya berkali-kali bagaimana kita menuruti firman Tuhan. Kita nggak pernah belajar firman itu. Nah, saya selalu begitu bertanya. Minggu kemarin, selalu begitu. Ini saya selalu, karena saya terapkan dalam diri saya mencatat. Karena saya pasti lupa. Yang kemarin hadir, Ika nggak hadir, Julia cuma nggak hadir, itu nggak hadir. Ya saya Pak Haji aja lah yang hadir. Kemarin Pak Toto itu khotbah tentang apa ya Pak? Pak Haji nyaret kayak saya, sama nggak nyaret juga. Mengenai mezbah, merubah mezbah kita. Mengenai satu lagi Semangatnya tidak Semangat. padam ya. Raja siapa namanya dia Pak? Raja Raja Asa. Asa. Itulah gunanya kita mencatat, saudara. Apa sih yang disampaikan minggu kemarin? Kita lupa. Maka dicatat. Sekarang ada YouTube, didengar, ditonton. Ya kan? Enak dong, sekarang ini udah luar biasa. Bagaimana di desa? Tidak ada sinyal. Mereka kekuatanmu nggak seberapa. Tetapi engkau aku sayangi. Engkau sungguh aku menghormati engkau. Hebat. Karena engkau menuruti firman-Ku. Ya hari ini kita mendengar begini, turuti sajalah. Punyalah buku. Ya, kalau punya handphone bisa catat di handphone. Tapi kalau begitu handphone merusakan, catatannya hilang semua. Di buku aja tulis. Artinya belajar firman. Saya sudah berkali-kali anak-anak muda ini nggak lama lagi kok. Yang tua-tua ini udah waktunya uzur, banyak lupa. Saya menyampaikan apa, ngerti ya, hari ini saya sudah menyiapkan banyak karena ibu berpikir tentang anak yang hilang. Tapi saya tetap tergerak menyampaikan tentang wahyu ini. Saya lalu lanjutkan pelajaran saya yang kemarin renungan Jumat. Betapa terbatasnya yang sudah tua ini untuk mengingat sesuatu, untuk merangkai kata-kata, untuk memberi pengajaran. Anak-anak muda mulai sekarang yang semangat belajar. Supaya kalau dipakai Tuhan, gereja kita nggak seberapa kekuatannya, tapi menjadi soko guru, kata Tuhan. Kujadikan soko guru, hebat. Maka yang pertama, belajar anak muda, terlebih yang tua sudah tetap belajar juga, menuruti firman-Ku. Yang kedua, tadi firman katakan, dia tidak menyangkal namaku. Tidak malu mengakui aku di depan sesamanya. Betapa anak muda sekarang sudah boleh dikata malu. Bahkan kita ibadah pun sekarang bisa malu. Karena apa? Wah, udah dilarang kebaktian, dia masih mau kebaktian nih. Kita mau kebaktian aja nih. Dilihat sama, jangan dilihat sama orang luar. Dilihat sama teman gereja sendiri juga berpikir, wah, udah dilarang ibadah, masih tetap ibadah. Ya kan? Kan kita ibadah sedikit, jaga prokes dan tetap live streaming berjalan. Tapi betapa kita mau ibadah pun juga sekarang ini mengakui sudah agak-agak malu dikit. Betul ya? Seolah jadi lelucon yang sarang kebaktian. Tapi di desa, di daerah-daerah yang nggak bisa live streaming, mereka tetap mau nggak mau bersekutu. Seperti kita yang di rumah kini bersekutu betapapun sedikit. Syukur-syukur ada live streaming begini, ada YouTube, bisa dibagi. Sehingga yang lain bisa menonton. Entah sekarang, entah besok, entah lusa, dinonton. Itu pun kalau nonton. Bukankah lebih banyak yang lebih menarik untuk ditonton di YouTube? Begitu buka YouTube, lebih banyak yang lebih menarik. Akhirnya, kualitas ibadah itu menurun. Karena terlalu banyak sekarang orang sudah malu mengakui nama Yesus. Bahkan kalau kita, apalagi terlebih-lebih ini pendeta ya. Pendeta nggak usah ngomong jemaat lah. Pendetanya kena COVID, malu. Loh kok malu? Seolah-olah berpikir, waduh katanya percaya Yesus, katanya berdoa kena COVID, malu. Nggak perlu malu juga. Sekarang di dunia ini semua nggak peduli siapa waktunya kena, ya kena saja. Tapi bagaimana kita tetap menghadirkan roh yang menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Dan tidak menyangkal Yesus. Tetap percaya. Tetap melayani. Tidak usah takut mengakui nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang melindungi kita. Kita bersandar kepada Tuhan saja. Saya ada sedikit kesaksian. Saya ini seorang pendeta, tapi saya juga seorang pedagang. Namanya berdagang, kadang juga ada ketipu, sehingga punya hutang. Kan begitu ya? Hutangnya juga tidak banyak, tidak sedikit, banyak bisa. Karena kita ambil barang dari orang,
barang juga ketipu orang, akhirnya saya punya hutang lah. Dan saya juga ditipu orang. Saya tidak bisa menagih, sehingga saya ditagih sama orang, ya kan? Orang ini juga kebetulan kerabat juga, kayak sudah layaknya kekerabatan, dan juga anak Tuhan juga. Hubungan tetap baik, tetap bertelepon, tetap meminta bagaimana supaya saya bisa menyicilnya, menyelesaikannya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mengalami hal yang di luar dugaan, tapi ini satu hal yang saya harus belajar untuk menerima sesuatu, bahkan yang di luar dugaan. Tiba-tiba saya disomasi, akan dibawa ke ranah hukum, ya kan? Luar biasa. Sejenak saya sempat tersentak, terkejut. Tetapi apalah gunanya hanya sekedar terkejut. Saya harus hadapi saja. Saya jalani dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan sadar bahwa saya tidak sempurna, bahwa saya manusia biasa saja. Yang bisa saja saya salah. Dilihat dari sudut salah, saya salah. Karena saya berhutang. Ketika saya itu, saya akan jalani. Terus saya lalui hari-hari dan saya tetap tidak menganggap diri saya benar. Saya jalani dengan penuh kooperatif dan sadar bahwa saya harus membayar dengan bagaimanapun caranya. Singkat cerita, berjalan terus, Tuhan sediakan jalan keluar. Saya belajar tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau saya bersandar kepada pikiran saya sendiri, saya stres, saya frustasi. Saya oleng dalam pelayanan juga. Saya pendeta. Di dalam somasi ditulis, pendeta, kamu kan pendeta. Saudara pendeta, bagaimana saudara? Bagaimana punya hutang dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Pendeta juga manusia. Saya kecewa? Tidak. Saya pendeta tapi juga manusia biasa yang punya kesalahan. Saya tidak malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Amin. Kalau Tuhan izinkan saya harus dipenjara, ya saya dipenjara tidak apa-apa. Karena saya berhutang. Nanti akan rame, ya viral ya. Wih, Pak Ngadi punya hutang di penjara, kan gitu. Tidak apa-apa juga. Tapi Tuhan tetap punya jalan. Kerabat-kerabat, sahabat, istri dan keluarga semua bagaimana berupaya supaya bapaknya ini, Pak Pendeta ini nggak dipenjara. Di depan pengacara juga saya sampaikan, iya saya pendeta. Iya saya hamba Tuhan, tapi bukan orang sempurna. Saya tidak akan mengelak, saya punya hutang. Saya akan menyelesaikan dari bagaimanapun caranya, saya akan mengupayakan untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan tata semuanya dengan rapi. Tentu kami menyepakati bagaimana diskusi dengan waktu yang sangat jauh, berjauhan. Dia di Jawa, saya di Jakarta. Untuk ketemu juga tidak gampang. Lewat telepon kadang bersitegang juga untuk menentukan nominal. Di sana juga catatan tidak akurat, tidak rapi. Catatan saya ada, tapi juga mungkin belum tersusun dengan rapi. Tapi minta penyelesaian dengan segera. Karena hukum prosesnya berjalan terus. Kalau nggak selesai bulan ini, maka akan dinaikkan, gitu ya. Kalau nurutin emosi, semuanya akan berantakan. Tapi saya belajar untuk tetap tidak kecewa dan tidak merasa malu bahwa Tuhan membela perkara kita. Kita harus selesaikan dengan nama Tuhan, tidak dengan kekuatan sendiri. Ada disepakati nominal dan Tuhan, saya yakin Tuhan akan selesaikan untuk sampai batas sebelum berlewat bulan ini. Oh, tidak mudah. Tetapi kita harus punya tekad, percaya. Yang paling penting, jangan menyangkal namaku. Amin. Bahwa aku adalah Tuhan yang akan membela perkaramu. Saya merenungkan beberapa hari, saya dengan istri tidak malah beribut, bertengkar, tidak. Secara mungkin biasanya di keluarga pasti mencerca ya. Waduh, si papi begono begini, bisa saja. Tapi bersyukur saya punya seorang istri yang baik. Kami justru semakin harmonis. Jalan pagi gandengan tangan supaya berpikir jernih, berpikir cermat, berpikir hati-hati. Kami bergandengan tangan, layaknya nggak ada masalah. Mungkin tetangga-tetangga sekitar berpikir, ini orang tidak punya masalah. Tapi masalah itu besar. Salah-salah meleset dengan janji saya di penjara. Mungkin masuk di pengadilan. Akan repot, tapi itulah, saya tetap solid. Tetap bangun mezbah. Justru semakin bangun mezbah. Nah, masa-masa sulit ini saya berharap bahwa gereja, keluarga, demi keluarga semua, semakin menyandarkan diri kepada Tuhan. Jangan justru menyangkal Tuhan. Jangan justru menjadi nggak percaya. Justru saatnya kita menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Bangun mezbah Tuhan. Bangun mezbah Tuhan, ya.
Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali. Ada kan Mezbah? Kumpul bareng-bareng, nyanyi. 1 lagu, 2 lagu, sharing, berbagi. Kami begitu. Gantian berbagi, apa aja bagi. Sharing, bagi-bagi. Lalu doa, gantian. Doakan bangsa ini. Doakan keluarga kita. Itu artinya kita nggak bersandar kepada pengertian sendiri, tidak bersandar kepada manusia, bersandar kepada Tuhan. Tidak boleh menyangkal Tuhan. Artinya, jangan sampai ada rasa tidak percaya di hati ini. Situasi yang membuat sulit ini kadang-kala kita membuat hambar, tawar, dan nggak percaya. Itu sama dengan menyangkal Tuhan. Mulut menyebut Yesus, Yesus Tuhan, dan sebagainya, tapi hati nggak percaya. Pikiran akal nggak masuk akal, nggak percaya. Saya harus sampaikan bahwa saat-saat ini saya sedang mengalami sesuatu yang tidak masuk akal saya. Di tengah saya situasi yang disomasi dan saya harus menyelesaikan uang puluhan juta, yang buat dagang pun kembang kempis gitu ya, buat kehidupan hari-hari, buat sekarang mempertahankan dagangan kembang kempis, saya harus menyelesaikan lebih kurang 60 jutaan. Mustahil, sulit. Belum lagi memikir itu, saya harus sampaikan juga, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Anak kami akan berangkat karena dapat beasiswa ke luar negeri, sedang mengurus proses visa. Harus ada saldo mengendap 400 juta selama 4 bulan. Kami bingung, aduh mesti bagaimana ini? Bagaimana dengan keadaan orang tua yang memang nggak punya saldo begitu gede mengendap, bodoh-bodoh mengendap gitu ya, untuk bisa mengurus visa. Tapi ternyata bisa disponsori oleh orang lain. Maka saya belajar untuk mencoba berdoa sama Tuhan dan bertanya, bisakah kepada sahabat, kepada teman, saya nanya, ada nggak sahabat saya yang punya uang 400 juta mengendap? Kan nggak ada ya. Ada satu PT yang luar biasa nih, perusahaan memberikan sponsor, memberikan surat sponsor untuk mengurus visa dan di-print selama 4 bulan. Saldonya tentu lebih dari 400 juta. Di tengah-tengah saya yang sudah mustahil ini, kemustahilan itu Tuhan bisa buat. Amin. Saya bukan sedang membual, bukan. Tapi betapa mengukur diri kami, nggak mungkin sudah. Menghadapi ini sudah tidak mungkin. Kalau saya ngukur kekuatan saya, give up, nyerah. Saya sempat ada ngomong, ya saya pasrah kalau udah begitu. Waktu saya ngomong, saya akan cicil. Nggak mana nyicilnya, buat saya udah berat sekali. Karena yang saya cicil harus banyak. Cicilan utang bank, cicilan yang lain. Saya mau nyicil 5 juta, itu hutang saya. Tidak bisa. Selesaikan selambat-lambat 2 bulan, Tuhan. Saya selalu berpikir, tidak apa-apalah saya dipermalukan. Tapi jangan sampai saya mempermalukan Tuhan. Amin. Saya salah, saya yang salah, bukan Tuhan. Tuhan saya nggak salah, saya yang teledor, saya yang ceroboh, saya yang bodoh, saya yang nggak cerdas, saya nggak cermat. Biarlah saya hadapi. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak permalukan. Sudah punya gambaran untuk sebelum berakhir bulan ini, tercukupi untuk dibayar. Amin. Tuhan kita luar biasa. Bukan saya hebat, bukan. Tapi Tuhan campur tangan. Jangan pernah tidak percaya dan jangan menyangkal nama Tuhan. Sekalipun hanya dalam hati. Terlebih-lebih sampai tidak mengakui di depan orang lain. Waduh, ini jemaat yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kita baca adalah tekun menanti pertolongan Tuhan atau kedatangan Tuhan. Kita buka ayat yang tadi. Masih pasal 3. Yang tadi, poin 1, poin 2 ada di ayat 8. Enggak, yang poin 1 dan 2 tadi kita baca. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, yang pertama tadi. Dan yang kedua adalah, dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan ayat yang 10, yang ketiga, ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang mencobai mereka yang diam di bumi. Menantikan aku. Menarik. Nantikan Tuhan. Dia akan jawab. Kalau kita mendengar kemarin renungan pagi, kalau tidak salah si Ika menyampaikan, indah pada waktunya. Amin. Betul ya? Ika ya? Indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, masalahnya kita nggak tahu. Bukan waktuku.
Bukan waktu kita maunya ini, tapi Tuhan yang punya waktu. Waktunya Tuhan. Saya mengajar teman-teman baik yang berkeyakinan lain pun ya. Saya mengajar doa itu bukan sedang memaksakan keinginanku supaya Tuhan menurutinya. Doa sejatinya, doa sesungguhnya seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah terjadilah kehendak-Mu kepadaku. Di bumi dan di surga, jadilah kehendak-Mu. Nah, gitu ya. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Nah, doa yang sebenar-benarnya adalah belajar bagaimana kita memahami kehendak Tuhan. Lalu kita bisa mengikutinya. Seringkali kan Tuhan punya kehendak begini, kita maunya kehendaknya begono. Nah ini nih. Lalu kita ngotot, maunya begono Tuhan, begono. Tuhan bilang begini. Nah kita doa kita, ya udahlah, aku mau belajar ikutin yang begini. Betapapun kadang-kala sulit, tapi indah. Kelak pada waktunya. Sesaat kita sedang menjalani yang sedang diajar oleh Tuhan itu, tidak nyaman, tidak enak. Tapi kita sedang belajar. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Ikutin saja. Kuk yang kupasang jangan dilepas. Ikutin saja. Tidak enak, tidak nyaman. Tetapi ada jaminan indah pada waktunya. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Jangan nyelonong sendiri juga. Biarkan Tuhan yang berjalan di depan. Kita belajar bertindak hati-hati dan biarkan Tuhan depan. Yakin, jalan. Tuhan sudah jalan duluan. Jangan bilang Tuhan di belakang ya. Saya mau berperang. Jangan. Nah ketika kemarin dilanjutkan bacaan Pak Toto minggu lalu tentang Raja Asa itu. Ketika dia menantikan Tuhan, menyandarkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Musuh yang begitu hebat bisa dikalahkan. Kalau kita baca seterusnya, di kemudian hari dia udah nyaman, udah hebat, sudah rapi, kerajaannya udah kuat. Lalu ada musuh mau nyerang. Musuhnya nggak terlalu besar. Jauh lebih kecil dari musuh yang dihadapi pertama itu. Tetapi dia udah mengenal akalnya sendiri. Dia tidak lagi menantikan Tuhan. Nggak perlu lagi menantikan Tuhan. Dia kumpulkan sekutunya, ya, teman-temannya, negara-negara sekutu, sahabat, negara sahabat. Sebut aja lah, Pak Aji, Pak Herman, Pak Toto, ayo bantu kita serang dia, kan gitu ceritanya. Akhirnya hancur. Padahal musuhnya lebih sedikit. Karena apa? Mengandalkan manusia, tidak menantikan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Demikian juga Saul. Tidak sabar menantikan Tuhan. Tidak sabar menantikan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada Samuel. Dia persembahkan korban sendiri. Dia yang bakar, kan gitu. Akhirnya Tuhan tidak berkenan. Nantikan Tuhan. Belajar tunduk dan taat. Amin. Ikuti proses hidup saudara. Jangan kecewa. Biasanya orang yang nggak menantikan Tuhan ini hidupnya penuh dengan nggak sabar. Dia kecewa, udah nggak sabar lah pokoknya. Kalau begini terus udah nggak bisa deh. Nantikan saja. Saudara mungkin dalam dagang, berniaga, berusaha, sedang surut-surutnya. Ya udah, jalan aja terus. Nantikan Tuhan, amin. Sabar dan tekun, tadi katakan tekun. Kata-kata tekun menjadi kata kunci dalam kitab Wahyu sebenarnya. Kitab Wahyu yang begitu hebat, hiruk pikuknya begitu dahsyat kalau kita baca, hanya terdiri satu kata kunci, tekun. Kitab Wahyu ini ditulis dalam masa-masa yang begitu aniaya luar biasa, dahsyat. Kengerian luar biasa, penganiayaan, pembantaian yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Hanya satu kata saja menjadi kata kunci kitab Wahyu, tekun. Tekun mempertahankan iman supaya tidak menyangkal Tuhan. Tekun untuk tetap melakukan menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Kadangkala nggak sedikit dipertontonkan di depan mata jemaat mula-mula itu di kitab Wahyu ini. Dibunuh, dililit dengan ter, dibakar, digeret dengan kuda, dan sebagainya, dipancung. Hanya satu kata kunci, tekun. Artinya tekun itu semua seolah-olah mustahil. Kemarin saya ngobrol dengan hambanya Pak Haji. Aduh Pak, sepi dagang. Aduh, kayaknya kalau ngeliat di depan mata sudah tidak mungkin. Sulit. Sampai kapan begini? Satu kata kunci, tekun Pak. Amin. Nggak bisa dapat target kita, yang kita dapat cukup buat makan, minum, cukuplah. Amin. Kekuatanmu nggak seberapa.
Tapi Engkau hebat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Gereja secara komunal, secara individu, hari ini saya sampaikan. Mungkin kekuatan kita nggak seberapa. Tapi percayalah, supaya kita dihormat Allah, turuti firman, belajar. Dan juga jangan menyangkal, nantikan Tuhan dengan tekun. Amin. Saya nggak panjangkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bapa di surga, hamba bersyukur buat renungan firman-Mu untuk jemaat di Philadelphia ini. Jemaat pemenang di hadapan Tuhan. Tidak kehilangan kasih mula-mula. Tidak menjadi hambar dan tawar. Rohnya tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Sekalipun kekuatan kami tidak seberapa. Baik secara individu maupun secara komunal kami ini. Komunitas kami tidaklah orang hebat. Tidak ada kakap. Mungkin kami semua teri-teri. Tidak ada yang hebat. Kapasitas kami, kemampuan kami tidak hebat. Tetapi kuat kuasa Tuhan yang kami sandari hidup ini Tuhan. Engkau memberi kami tetap kuat bertahan. Tetap menyala, tetap melayani Tuhan. Tidak berputus asa dan dengan tekun menantikan Tuhan bekerja. Di tengah masa-masa pandemi ini, di tengah masa yang sulit ini, biarlah kami tetap kuat. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi kekuatan dari Allah sendiri. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah ini menguatkan, menghiburkan, dan membuat kami semakin tekun dan gigih. Dan tidak pernah berputus asa. Dan tidak pernah patah semangat. Amin. Seperti firman-Mu minggu lalu hamba-Mu Pak Toto sampaikan bahwa kami memperbaharui semangat kami. Dan Tuhan akan memberkati, memulihkan keadaan kami seutuhnya. Di dalam nama Yesus, diberkati semua usaha, semua upaya, semua niaga, pekerjaan kami semua akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bangsa ini, negeri ini akan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, berterima kasih, haleluya, haleluya, amin.